Kan ngomong 450 miliar. Ngomong 10 miliar kita deg-degan bos. Ya. Bang, tapi kan Hari ini semuanya bilang nggak apa-apa, kalau besok merchandise belum dicetak loh, kayak U20. apa? Merchandise belum sempat dicetak. Ini 100 bang, 100 apa ya? 100 M yang udah keluar. 100 M. Ah. Banget Bos. Hah? Ya. Banyak kan bang? Workspace-nya sama Karena kita menyampaikan bahwa ini mereka nggak ada yang bilang. Salam olahraga. Kami berterima kasih atas dukungan dari rekan-rekan sekalian sejak dari awal pertama 2 tahun yang lalu kita merencanakan second ANOC World Beach Game di Bali, dan rangkaian telah kita lakukan, semua persiapan telah kita lakukan, ada technical delegates meeting selama 2 kali kita laksanakan, CDM meeting yang menghadirkan CDM yang akan mengikuti kegiatan second ANOC World Beach Game. Tapi dengan berat hati kemarin kita sampaikan, kita sudah lapor kepada ANOC bahwa kegiatan ini tidak dapat kita laksanakan, mengingat waktu yang sudah sangat dekat dan tidak memungkinkan lagi untuk menggunakan mekanisme anggaran, karena sejak awal Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, memberikan dukungan yang luar biasa, bahkan sudah dibuat ratas yang dipimpin langsung oleh Presiden, dan kami juga mendapatkan arahan, banyak arahan terkait dengan persiapan ini. Tapi faktanya mekanisme anggaran itu tidak mudah, dan 30 hari itu tidak akan cukup untuk menjalankan tanggung jawab kita supaya jangan sampai melanggar. Yang paling utama itu kami merasa kita tidak mau ini berdampak kepada kualitas dari tuan rumah atau pengadaan acara, seperti kita punya standar yang di Asian Games, Asian Para Games, SEA Para Games, bahkan G20, ASEAN Summit, itu standarnya tinggi sekali gitu. Nah, kami nggak mau kegiatan yang baik ini justru nanti lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, dan ini juga bisa membahayakan banyak pihak, karena anggaran yang seperti diusulkan itu kalau nggak salah jumlahnya 446, yang kalaupun itu nanti disampaikan, mekanisme penggunaan anggaran juga cukup membahayakan gitu. Nah, semua hal tersebut membuat kami melihat bahwa perlu diambil keputusan, dan kami sudah menyampaikan kepada ANOC. Kita sedang bernegosiasi sekarang, tahapannya adalah negosiasi supaya konsekuensi yang harus kita tanggung itu bisa kita hadapi. Nah, ini memang bukan situasi yang mudah, tetapi ini akan jauh lebih baik daripada kita mengorbankan standar atau kualitas dan bahkan membahayakan kita dengan isu yang sangat sensitif di Indonesia, yaitu isu anggaran. Demikian rekan-rekan sekalian. Tidak ada alternatif lain yang mungkin bisa dilakukan oleh LOC atau POI selain mungkin tidak menggunakan anggaran pemerintah atau dana talangan dulu, atau seperti, atau mungkin adakah solusi yang Ya, yang pertama kan situasi Indonesia kan sangat dinamis ya gitu. Apalagi kita tahu terakhir itu ada pembatalan U20 yang berdampak terhadap sponsor gitu, sehingga pasca pembatalan itu sponsor banyak yang menarik diri, dan kita sudah lapor waktu itu bahwa ini kita sepertinya harus siap-siap kalau tanpa sponsor. Nah, kita juga melihat bahwa apa yang kita lakukan itu, bahkan kami sendiri dari baik itu dari LOC maupun dari Komite Olimpiade Indonesia,
kita berani melaksanakan ini semua karena kita mendapatkan dukungan penuh dari Bapak Presiden. Gitu. Jadi terkait anggaran pun saya sangat yakin kita akan disupport sama pemerintah. Tetapi mekanismenya ini yang menjadi tantangan terbesar. Nah, mekanismenya ini kami kan hanya pelaksana. Jadi baik itu LOC maupun NOC ini kan hanya pelaksana untuk melaksanakan kegiatan yang namanya Second Annual Beach Game. Tapi sepenuhnya kalau untuk mekanisme, untuk proses dan lain-lain itu masuk ke stakeholder yang lain. Dan upaya-upaya terus kami komunikasikan dan kami juga tidak kerja sendirian karena kami selalu melibatkan stakeholder supaya hasilnya juga bisa maksimal gitu. Saya tidak mau mendahulukan hasil karena kan prosesnya masih jalan. Pak Erik kemarin pembatalan U20, besok dapat U17 gitu. Nah, jadi ya kita terus berusaha. Indonesia ini negara besar, jumlah penduduknya, populasinya nomor 4 terbesar di dunia. Kita juga memiliki tempat yang cukup diperhitungkan di kancah dunia. Diplomasi internasional terus kita lakukan. Agenda kita masih banyak. Kita ada Asian Games, ada Asian Indoor Martial Art Games, dan juga ada single event yang akan diadakan di Indonesia. Sampai hari ini dalam catatan kami sudah banyak daftar single event, baik itu regional, kontinental maupun dunia yang akan dilaksanakan di Indonesia. Dan kita juga masih tetap dengan mimpi besar kita sesuai arahan Bapak Presiden supaya berupaya supaya bagaimana caranya Indonesia bisa menggelar event-event internasional dan membawanya ke Indonesia. Jadi ini hari ini menjadi catatan penting buat kami dan kita semua. Tetapi ini tidak akan mengecilkan semangat kita untuk menjadi tuan rumah dan bahkan mendorong prestasi olahraga Indonesia di kancah-kancah dunia.